Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwanul Ihsan dengan NIM C1C019021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Akad Musyarakah pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Langsung saja pengertian akad musyarakah. Menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ihwanul Ihsan dengan NIM C1C019021. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Akad Musyarakah pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Yang pertama, pengertian akad musyarakah. Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in the Muslim School Trust, secara bahasa adalah al-syirkah, berarti al-ikhtilat, dalam kata lain percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak bisa dipisahkan. Istilah lain dari akad musyarakah adalah syarikah atau syirkah ataupun kemitraan. Selanjutnya ada jenis-jenis akad musyarakah. Yang pertama, syirkah al-milk. Di sini mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint atas suatu kekayaan dalam aset. Misalnya ada dua orang atau lebih menerima warisan ataupun hibah atau wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan ataupun perusahaan, baik yang dapat dibagi ataupun tidak dapat dibagi. Kemudian yang kedua ada syirkah ul-uqud. Di sini merupakan kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra juga dapat berkontribusi dengan modal ataupun dana, dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya ada dasar syariah. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran surat As-Syad ayat 24, di sini mengandung arti, dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian yang kedua ada as-sunnah. Dalam hadis qudsi dari riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, beliau berkata, aku, dalam arti Allah, adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Sepanjang salah, seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Kemudian ada penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Untuk yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal. Dalam cara ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara personal sesuai modal yang disetorkan, tanpa mengandung apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar pula. Dan jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Untuk yang kedua, ada pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab dan juga pengalaman, ataupun kompetensi dan juga waktu yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra, yaitu 50/50, ataupun berbeda, yaitu 70/30. Misalnya, proporsional dengan modal masing-masing mitra, begitu para mitra sepakat atau nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.
Selanjutnya ada perlakuan akuntansi menurut PSAK 106 dalam akuntansi musyarakah. Di sini, perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan juga mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Mitra aktif juga bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi dan tidak, atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansinya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Selanjutnya ada ilustrasi kasus dalam akad musyarakah. Di sini saya mengambil contoh seorang peternak lele mampu menghasilkan 50 kg lelenya per hari. Dia juga berencana menaikkan kapasitas produksinya hingga mencapai 100 kg per hari. Namun, keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penambahan luas kolam lele tersebut, dan juga pembibitan dan juga pakan lelenya. Peternakan lele kemudian menawarkan kerjasama usaha kepada investor dengan persyaratan modal dari investor 60% dan peternak sisanya. Porsi keuntungan dapat disepakati apakah dari keseluruhan kapasitas produksi 100 kg per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kg per hari. Skema seperti ini juga merupakan contoh akad musyarakah permanen, yaitu di mana perjanjian musyarakah dan menetapkan hasil porsi bagi hasilnya ataupun nisbah yang tetap sama, yang tetap selama masa kontraknya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.